Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tersekon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kita kali ini kita melanjutkan bagaimana pembinaan spiritual ya, ruhiyah. Setelah kemarin kita bicara tentang pembinaan spiritual, pembinaan ruhiyah suami istri, maka pembinaan ruhiyah spiritual yang penting juga adalah untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena anak adalah karunia Allah, nikmat dari Allah sekaligus amanah buat kedua orang tua. Maka itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya, ya, terutama spiritualnya agar sesuai dengan fitrah tauhid yang telah dicetak dan ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap anak yang baru lahir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Surah Ar-Rum ayat 30. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang mana Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Orang tua adalah faktor yang sangat menentukan dalam membentuk dan membina spiritual ruhiyah anak-anak agar menjadi anak-anak yang saleh dan menjadi penyejuk hati kita, qurrata a'yun. Ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh setiap orang tua, ayah dan bunda untuk membentuk, membina spiritual anak ruhiyah. Ya. Yang pertama melalui apa? Ibadah zikir dan doa ketika masih di dalam rahim. Terutama dilakukan oleh ibunya maupun ayahnya, yaitu doa memohon anak yang soleh dan menyenangkan. Ya, sesuai dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Surah An-Naml ayat 19. Ya. Dan juga sebagaimana doa yang lain juga, ya. Rabbi auzi'ni, hampir sama dengan surah An-Naml tadi, ayat 19, ini di dalam surat yang lain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, sahabat tafsiran dirahmati Allah, yaitu dengan membiasakan orang tua membiasakan bagaimana, ya, memperdengarkan anak-anaknya ungkapan-ungkapan yang baik, kalimat thayyibah. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Setiap kita mendapat melihat sesuatu yang baik-baik, subhanallah, mendapatkan nikmat, alhamdulillah, makan, alhamdulillah, ya, minum, alhamdulillah, setelahnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau melakukan aktivitas apa saja, ajarkan doa yang baik. Minimal memulai dengan basmalah dan mengakhiri setiap aktivitas dengan hamdalah, alhamdulillah. Juga dengan sapaan yang lembut dan santun, ya, manggil anak dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan sentuhan nuansa spiritual maupun sentuhan lembut penuh kasih sayang, terutama pada saat selama mereka disusui dari 0 sampai 2 tahun. Yang ketiga, menyertakan anak-anak kita dalam kegiatan ibadah, ya, seperti sholat 5 waktu sebagai sarana latihan, serta zikir-zikir dan doa-doa pendek terus diperdengarkan, diajarkan kepada anak-anak kita, di samping mengajari mereka perilaku yang baik dan santun di usia 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, melatih anak kita untuk melaksanakan ibadah, sholat, doa, dan zikir, ya, yaitu dengan cara orang tua terus membimbing, mengontrol, dan mengawasinya. Nah, itu mulai masuk usia 7 sampai 10 tahun, ya.
Yang kelima, mengajarkan Al-Quran, ya, tilawah, ya, bacaan Al-Quran, tajwidnya, kenal hurufnya, Masya Allah. Ajarkan, ya, langsung oleh orang tua. Orang tua jangan diam saja, jangan cuma bisa manggil guru, ya, datang ke rumah atau suruh anak les privat baca Al-Quran. Ya, tapi kalau bisa, ya, sebisa mungkin orang tua harus bisa membimbing anak-anaknya mampu membaca Al-Quran. Karena itu akan berpahala. Dari kecil mereka sudah bisa baca Al-Quran karena diajari orang tua, maka setiap huruf yang mereka baca, anak-anak kita baca ini, dari Al-Quran sampai mereka dewasa, sampai mereka mati, kita mendapatkan saham pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau yang ngajarin guru, mah itu nanti yang dapat pahalanya guru, ya. Dari setiap bacaan anak-anak kita itu. Nah, kita berharap kita punya saham juga di situ. Ya, makanya orang tua itu harus pandai mengaji Al-Quran. Ya, jangan kita belum punya kesiapan, belum punya kemampuan untuk pandai mengaji Al-Quran, lalu kita, ya, tidak memiliki persiapan apa-apa untuk membangun keluarga sakinah. Ya, yang keenam adalah mengenalkan anak-anak kita tentang halal dan haram. Apa amal perbuatan yang halal, mana yang haram, dalam makanan, minuman, cara berpakaian, ya. Kemudian pergaulan, ya, akhlak mulia, serta membiasakan sholat, ya. Ini mulai usia 6 sampai 12 tahun. Mengawasi dan membantu mereka dalam merumuskan misi hidup Islami. Bagaimana hidup secara Islami? Yaitu terus dari usia 10 sampai 15 tahun, terus dikawal anak-anak kita ini, kita awasi, kita bantu mereka untuk hidup secara Islami. Ya, mengajarkan akidah, ya, menggairahkan ibadah, dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kehidupan yang bermakna. Selain itu, menumbuhkan sikap taat, tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah, membiasakan diri untuk bersikap ikhlas, ridha, dan tawakal, serta sabar. Ya, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, itu pesan Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya, berikutnya adalah membimbing anak untuk senantiasa bersyukur kalau mendapatkan karunia dari Allah, nikmat, baik umur, kesehatan, ilmu, keselamatan, dan sebagainya. Membimbing anak kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah lewat apa? Doa-doa dan zikir. Untuk apa? Penguatan cinta kepada Allah yang dapat menenteramkan hati kita semua. Membina akhlak mulia. Ya, anak harus kita bina akhlaknya. Ya, melalui apa? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, terutama dalam pergaulan, ya, seperti keramahan, kesantunan, sikap tawadhu, rendah hati, ya, ketika bergaul sama tidak boleh sombong dan sebagainya. Dan ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu memperdengarkan atau membimbing anak-anak kita untuk membaca karya-karya sastra Islami, ya, mengasah kepekaan seni, kepekaan ihsan dalam rasa, dzauq, ya, diajarkan cara membaca puisi, ya, syair-syair Islami, dan kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul, kisah-kisah orang-orang saleh yang inspiratif, kisah-kisah pahlawan-pahlawan Islam, ya, dari zaman salafus saleh sampai di zaman modern kita saat ini. Itulah caranya kita untuk membangun dan membina nilai-nilai ruhiyah pada diri anak-anak kita yang merupakan amanah titipan dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.